Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanak. Alhamdulillah para hadirin hadirat jamaah maghrib dan pengawasan malam Rebu Mushola Islah ingkang mugi-mugi tansah binaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah masih memberikan kula kali panjenengan sedaya taufik inayah hingga kita bisa beribadah kepada Allah, kemudian menghadiri majelis ilmu di Mushola Islah. Mugi-mugi apa yang kita dengarkan pulang membawa keberkahan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, meneruskan pengawasan di dalam kitab Al-Hadits Nurul Iman karangan Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala, yang dimana sekarang kula kali panjenengan berada di dalam Al-Haditsul Khamis, yaitu hadis yang kelima. Sudah 5 kali pertemuan walaupun sudah 7 minggu 5 kali pertemuan. Di sini Al-Haditsul Khamis, di hadis yang kelima akan menerangkan tentang 7 bentuk dosa-dosa besar. As-sab'ul mubiqat. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-anqal. As-sab'ul mubiqat, judulipun yaitu 7 sesuatu yang menghancurkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a mubiqat asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul malil yatim wa tawalliya yawmaz zahf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahu Bukhari wal Muslim. Hadis niki diriwayataken oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kula kali panjenengan sampun insyaallah kenal. Sampun dibahas sing kala wingi Sayyidina Abu Hurairah. Bahwasanya meriwayataken perkataan yang mulia dari orang yang mulia di sisi Allah, di sisi makhluknya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampun bersabda, ijtanibu sab'a mubiqat. Nggih. Ai ijtanibu yaitu ibta'idu, jauhilah. Ibta'idu niku jauhilah, ataupun ijtaidu jauhilah. Bukan berarti di sini memiliki arti intaha, nih, ataupun berhenti melakukan. Ngelakoni mawon iku mboten haram. Ijtanibu, jauhilah sebelum melakukan. Kalau sudah melakukan berarti artinya intaha, sudah stop, jangan melakukan. Mau melakukan saja dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibu sab'a mubiqat, 7 macam dosa besar. Nih, al-mubiqat yaitu muhlikat, sesuatu yang bisa menghancurkan. Baik menghancurkan diri kita di dunia
ataupun menghancurkan diri kita di akhirat. Asli ini pun dosa gede niki nggih kathah. Sanes tujuh mawon. Bahkan ulama ada yang mengatakan 3 dosa besar itu 3. Ada yang mengatakan dosa besar itu 7. Seperti yang sudah diriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan dosa gede niki 70. Dan ada yang mengatakan 700. Macam-macamnya dosa gede. Ulama sufi niku mengatakan enggak ada perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Lho napa kok mboten wonten perbedaane keranten hubungane kali zat yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mangkane kalau tiang niku senantiasa menggampangkan ataupun melakukan sesuatu dosa yang kecil, oh gampang iki dosane kecil, dilakoni hingga numpuk akhirnya dados besar. Makanya dari ulama tersebut dikatakan enggak ada perbedaan antara dosa kecil, dosa besar, enggak ada. Semuanya besar karena berhubungan dengan zat yang maha besar yaitu Allah. Ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah 7 perkara ini yang dimana bisa menghancurkanmu. Nih, yang dimana 7 perkara dosa besar ini bisa mencelakakanmu di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, asyirku billah. Syirik niki bukan tanda tidak mampu, Pak. Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada Allah, tetapi bergantung kepada selain Allah. Saniki kata bergantung ini bukan berarti tentang akidah dan keimanan kula kali panjenengan sedaya. Nggih, keimanan menghamba kepada Allah. Nggih, betul. Salat pingin apa? Pingin Gusti Allah. Nek sumamane panjenengan ditangleti napa panjenengan kok salat? Pingin surga. Nggih. Pingin surga napa pingin apa? Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan para jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Sampai ada cerita niku Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh niki seorang sufi wali Allah Subhanahu wa taala, sampai didatangi oleh malaikat nggih, lek tiyang sampun sampai duti Allah, sampun usul kali Allah Subhanahu wa taala, atine resik pingin Gusti Allah mawon, ditekani kalih malaikat. Syekh, panjenengan ini sampun ditulis sama Allah Subhanahu wa taala, datang Lauhil Mahfud panjenengan termasuk daripada penduduk neraka ni Allah Subhanahu wa taala. Wis gak usah ibadah. Tiang ini ngibadah kali Allah Subhanahu wa taala. Isu awan sore bengi ibadah tok datang Allah Subhanahu wa taala. Syekh gak usah apot-apot. Gak usah kesel-kesel. Mbok keseli ana apa panjenengan iki mesti dadi penduduke nerakane Allah Subhanahu wa taala. Jawabane Syekh niku, terserah Allah Subhanahu wa taala badhe nglebetaken kula ten neraka napa surga, sing penting kula menghamba niki cuma karena Allah, bukan karena neraka ataupun surga. Neraka surga sedanten kehendake Allah. Sing penting kula ngejalani napa sing sampun diwajibaken Allah dateng hambane, yaitu ibadah. Lek kula kali panjenengan napa? Wis menisan wis percuma. Wis abot-abot iki gak usah wis menisan dablek pisan pun wis ditulis. Niki mboten. Nggih. Niki mboten. Kemudian
naik malaikat itu kembali lagi. Ya Syekh, Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ketika engkau mengatakan tersebut ditulis namamu niki penduduk surgane Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan, terserah Gusti Allah. Kula mboten pingin surga napa mboten pingin neraka, cuma kula kepingin ridhone Allah. La ilaha illallah, mugi-mugi sedanten diridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Cuma kula pertama niki kepingin semerap. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menuliskan namaku di penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tak kei bocoran. Sanjange malaikat ngoten. Niki kita wonten. Nggih, tak kei bocoran. Lah lek bolo malaikat lek coba. Nggih. Tapi panjenengan kali kula niki mboten mungkin bolo kali malaikat Israil. Nggih, mboten seneng saestu. Malaikat Jibril seneng. Malaikat sing beto rezeki niku seneng. Tak bocori sanjange malaikat. Napa? Alhamdulillah. Nggih, panjenengan seeling napa mboten ketika panjenengan ini umurnya 14 tahunan. Ketika nom-nomane ketika panjenengan niku pura-pura tidur padahal ibuke panjenengan niku ngomong, "Le, tukokno." Tapi panjenengan niku pura-pura turu. Dari situ Allah Subhanahu wa taala murka kepada panjenengan. Niki sik pura-pura turu, Pak. Sik gurung nyentak, sik gurung sembarang kali. Lah, pura-pura turu mau ngapusi wong tuwa iso dadi penduduk neraka, ya Allah. Oh, begini ku ta. Lah niki dados menggambarkan. Maksudnya apa? Jangan meremehkan sesuatu hal yang kecil. Enggak tahu, kula kalian jangan enggak tahu di situ ada ridhonya Allah apa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oh iki gampang amalan ngeten mawon kok. Nggih, gampang. Bahkan ada cerita itu ten kitab-kitab kan Nasaidini apa Nasail Ibad nggih. Sampai ada kertas niku tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Pentalan kertas tulisan Bismillahirrahmanirrahim ketinggal tiang dipendet. Diberseni, dicium, diparingi minyak wangi, disalap ten tempat sing lebih tinggi biar tidak terinjak. Mimpi nih ketika malam diimpeni nih kalau seorang yang masya Allah putih bersih sanjang matur nuwun sampun ngagungaken namine Gusti Allah yang dimana namamu diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Isin Gusti Allah lek mboten ngagungaken namine soalé namine sampun diagungaken sampai sak wonten. Nah niki asyirku billah sing pertama syirik nggih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal apapun. Nggih, dalam keyakinan kita, aduh naudzubillah min dzalik. Nggih enggak percaya kali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lisan kula kali jenengan ini biasanya kepleset. Nggih kepleset. Nggih. Kados nyeneni udan, nyeneni hawa, angin, adem tok ae. Lho adem niki sing damel niki sinten, Pak? Adem niki sing damel napa kulkas napa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Udan diseneni, adem diseneni, panas nggih diseneni. Lah niki sinten sing damel? Allah. Lah niki lisan biasanya niki sabaqat lisan, enggak kerasa. Enggak kerasa. Makanya kula kali panjenengan lek saged sebelum sare niku tajdid syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kuatose ada sesuatu yang dimana mengeluarkan diri kita dari Islam yang tidak kita ketahui. La ilaha illallah. Baik itu syirik dalam akidah ataupun di dalam lisan. Nih, menggantungkan harapan ke orang lain. Allah ilaha. Tidak menggantungkan semuanya kepada Allah. Asyirik billah azza wa jal wa idkhadul insan ma'al ilahan akhar wa isyraki ghairullah ma'allah azza wa jal fil amr. Walada warada fil hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud qala. Nggih, sampai diriwayataken
kali Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tangleten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dosa gedhe, dosa sing paling gedhe niku di sisi Allah Subhanahu wa taala niku napa? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalqik. Engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan koncomu. Engkau enggak tahu Allah adalah yang menciptakanmu. Maksudnya ngerendahkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Gusti Allah tidak mungkin mengampuni dosane tiyang sing syirik kali Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah Subhanahu wa taala bakalan ngampuni dosane tiyang sing selain syirik. Lah lek sampun syirik, semerap syirik, tobat kali Allah Subhanahu wa taala. Sadar, ya Allah, selama niki ternyata saya ini menggantungkan semua sesuatu bukan karena Engkau. Tobat kali Allah Subhanahu wa taala. Lah tiyang sampun tobat niki lak eco. Nih. Apalagi taubatan nasuhah, seakan-akan keluar, seakan-akan dia ini tidak mempunyai dosa, seperti layaknya seorang bayi baru keluar dari perut ibunya. La ilaha illallah. Mugi-mugi dijagi keimanan kula kali panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Al awal asyirku billah, termasuk dosa gede, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani as-sihir. Sihir, nih, sihir yaitu sesuatu yang mencoba menzolimi orang lain. Nih, wong enak-enak saged ningali kena sihir, gak iso ningali. Mlakune penak-penak moro pincang. Nih, mencoba untuk mengambil nikmat orang lain karena adanya iri. Sihir. Sihir bisabab batil la yuthbit ma'a dzikrillahi ta'ala. Loh, kebanyakan orang sihir, orang yang terkena sihir ataupun orang yang sihir pertama, orang yang sihir niki benten kali keramat, Pak. Nih, kalau karomah itu kebanyakan karena didapatkan istiqomah. Nih, istiqomah sholat jamaah, istiqomah sholat sunnah, istiqomah tahajud. Niku keramat panjenengan saged sholat jamaah 5 waktu temriki niku keramat panjenengan. Lho keramat apa? Ndak semua orang bisa melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Panjenengan saged istiqomah Senin Kemis niku keramat panjenengan. Enggak semua orang bisa melakukan Senin Kemis. Saged tahajud keramat. Nggih mangane lek panjenengan lek patos keramat ojo sing saged ngumpul, Pak. Ngumpul gak balik nggih. Saged mumbul, iso mlaku ndek banyu. Niki keramat. Panjenengan hadir majelis taklim istiqomah, keramat panjenengan. Saya itu keramat lah. Kalau sihir ini bukan keramat. Kalau sihir ini otomatis berhubungan dengan kebatilan. Lu kok bisa? Lah nggih wong gena-gena moro dadi gak gena. Nih, wong moro-moro sehat kena sihir dadi sedo. Laris kena sihir bosok kabeh. La ilaha illallah. Sihir termasuk daripada dosa gede. Lah, apakah ada benteng daripada membentengi diri kita ini agar tidak terkena sihir? Sudah dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya juga pernah terkena sihir. Loh, apakah Nabi mboten sakti? Nabi ini Nabi niku terkena sihir napa cek saged umat niki niru ya napa secarane Kanjeng Nabi lek ketika sihir napa sing diwaos. Mempelajari umatnya agar meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ulama-ulama niku sudah jelasaken, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sampun jelasaken, bahkan sudah dikumpulkan seperti wiridul latif nih niku diwaos ngadani Imam Haddad wiridul latif sebelum sore sebelum maghrib,
ataupun setelah sholat subuh sampai sanjang sinten tiyange sing maos wiridul latif yang dimana kumpul-kumpulan semua itu dikumpulkan kali Imam Haddad zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang sahih, yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sinten sing maos wiridul latif mantun subuh diwaos pasti dijagi kali Allah Subhanahu wa taala tiyangi ngantos saderenge maghrib. Sinten tiyangi sing saderenge maghrib niki maos wiridul latif dijagi kali Allah Subhanahu wa taala sampai saderenge subuh. Terus diwaos. Enten mali wirid Imam Al-Haddad rotipan nih. Kemudian enten sakron, enten nasor, semendan kuatah wirid. Lah, kalau orang sudah wiritan, nggak ada wirid dijadikan sebagai benteng untuk dia, niscaya dia dijauhkan daripada sihir. Sampai Imam Al-Habib Abdurrahman As-Sakaf niku mengatakan man laisa indahul wirid fahuwal kirid. Sinten tiyangi sing boten gada wirid, maka dia layaknya ngapunten seperti kerah. Nggih, mangane nek mantun salat niku wiritan subhanallah. Alhamdulillah. Nggih mboten assalamualaikum warahmatullah. Pling. Wah niku bedes niku. Nggih. Wiritan riyen. Badhe ten pundi sih kajeng ten pundi? Kalau memang ada sesuatu yang penting, wiritan piyambak mboten subhanallah alhamdulillah. Wiritan piyambak enggak apa-apa, yang penting ada wirid. Nggih, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan lek mboten ndonga niki batine Gusti Allah wis cukup ta. Wis cukup ta. Kok kate-kate mboten purun ndonga kali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha. Allah Subhanahu wa taala tidak diminta itu sudah memberi. Napa nanti kalau kalian jenengan minta kali Allah Subhanahu wa taala, minta ya Rabb panjenengan paringi kula umur kula niki oksigen nggih ya Rabb. Cek kula saged bernafas terus. Mboten nate. Tapi Gusti Allah sampai saniki maringi oksigen. Panjenengan ya Allah damelaken niki saged ningali kedip-kedip mboten nate. Tapi Gusti Allah maringi saged kedip-kedip. La ilaha illallah. Saged ngomong. La ilaha. Mboten diminta Allah maring ngoten tak sing mboten pengin donga kalau Allah lulu. Zikir. Nggih, zikir lek saged punya zikir. Nggih, sebaik-baiknya zikir yaitu Al-Qur'an. Niku saapi-apike zikir. Kemudian sebaik-baiknya zikir afdhalul dzikri la ilaha illallah. Mangane tahlil niku len afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saapi-apike zikir ketahuilah napa niku la ilaha illallah. Nah artine ngoten, Pak. Nggih. Mantun la ilaha illallah napa malih wirite tasbih. Nggih. Kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini Kanjeng Nabi Muhammad dua kalimat sing sangat ringan mboten panjang tapi thaqilatan fil mizan ketika ditimbang kali timbangan mizan mangke niku abot. Habibatan ila rahman dicintai kali Gusti Allah. Napa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nggih astagfirullah tambahi. Kemudian mantun niku napa malih kula mboten saged Ustaz mboten hafal selawat pun. Selawat kepada Allahumma shalli ala Muhammad terserah Allahumma shalli ala Muhammad terserah sallallahu ala Muhammad terserah sholawat nariyah terserah, sholat nawali tibil kulub terserah, sing penting sholawat. Ini gua harus kedah kulo kalian jenengan ini gak ada zikir. Dan memang pertama nggih Al-Qur'an. As-sihir nggih wal iyadu billahi taala mungkin-mungkin dijagi kali Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainna wa bainal karamah annahu yahsul min ahli al-i'waj. A'waj nggih
Perbedaan antara orang sihir dan juga orang yang karamat. Orang sihir itu diberikan kali Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang nyeleneh mawon. Lek wong nyeleneh ngoten niku diparingi kekuatan sihir. Tapi kalau orang istiqomah ngibadah kalau Allah Subhanahu wa taala diparingi karomah. Sampai ceritane kali Habib Mundir Al-Musawa. Nggih. Ten Jakarta niku beliau niki kan punya namanya Majelis Rasulullah Jakarta. Waktu berada di suatu desa sing ten mriku memang angker, Pak. Angker. Masuk di sana sowan kali dukune niki. Sowan, matur sowan minta izin. Saya ini mau buat majelis maulid dan taklim di sini. Minta izin dari panjenengan. Oh iya, enggak apa-apa, lakukan. Maulidan dukune niki bingung. Metu, mlebu. Goleki. Aku iki goleki macan putih kuwi. Goleki macanku kok ilang. Kok gak ono. Ditingali ternyata di panggungnya Habib Mundir. Joko Habib Mundir. La ilaha illallah. Samantone majelis ditimbali Habib Mundir. Habib, saya tadi ini bingung, bukan bingung masalah acara. Saya ini tirakatan berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan macan putih. Lah kok panjenengan dugi isa sampai jam 10 macanku hilang kok melok jenengan. Cek penake jenengan iki. Iki keranten napa? Istiqomah. Nggih, pun pingin karomahan. Keranten istiqomah niki afdhalun min alfil karomah. Istiqomah spin bisa atau istiqomah niki lebih baik dari 1000 karamat. La ilaha illallah. Itu adalah yang kedua, disuruh kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjauhi nggih syirik. Yang dua sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh saudara muslimnya dengan tanpa sesuatu yang benar-benar halal untuk dibunuh, seperti eksekusi hukuman mati. Nih, wonten tiyang membunuh. Kan Al-Qur'an kan wonten an-nafsa bin nafsi. Nggih, dan tangan dengan tangan, mata dengan mata. Niku eksekusi. Nggih, bukan berarti yang mengeksekusi ten polisi niku dihukum mati, lho iki dosa kabeh, mboten, Pak. Nggih. Enggak apa-apa. Ataupun membunuh saudara muslimnya krana gak sengaja. Bedil manuk logore ten tiange. Gak sengaja. Nggih. Utawa layangan. Layangan moro kejiret logur. Gak sengaja. Niki mboten disengaja. Berarti tidak termasuk dalam ini. Lah, beberapa orang di negara-negara niku seperti yang kalau ingin kalau waktu sowan kala Habib Jamal, wonten laporan beberapa orang di Kalimantan seakan-akan itu di dalam perebutan batu bara. Nih, nyawa niki seakan-akan modele dulinan. La ilaha illallah. Pun jelas mangqatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhum jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'adahu wa 'adzabahum 'adzaban alima. Sinten tiyange sing bunuh muslim secara temenanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab panggonane ten neraka. Salawas-lawase di hukum kali Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Yang memang tidak diperbolehkan untuk membunuh. Beda lagi dengan kalau ada gencatan senjata. Seperti zaman Nabi Muhammad SAW perang, gitu, terus perang. Kali kanjeng Nabi perang pun, nih, perang orang kafir dibunuh. Setiap membunuh, nah ini angsal ganjaran. Bahkan yang mati pun dari orang Muslim disetempel oleh syuhada, mati syahid. Lah saniki mboten wonten perang. Perang napa, Pak? Nih,
Bahkan diajarkan sama Nabi Muhammad SAW untuk menyayangi dan menghargai orang yang non muslim. Lho niki ajaran Islam. Orang yang non muslim diamani, diberi aman. Mengane kok nggih kudu guyu wonten perang sesama muslim temriko takbir kan lucu iki. Nih, Allahu Akbar, temriko takbir pisan Allahu Akbar. Nih ya napa? Nih. Lah nek dadi dulinan agama ni dados tulinan. Yang ketiga waqtul nafsi allati haramallahu illa bil haq. Kemudian yang keempat wa aklur riba. Niki aklur riba, makan riba. Harta riba. Niki bahaya. Nggih, menawa malih ten akhir-akhir zaman kados ngeten niki sampai enggak ada sesuatu yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk perang langsung kalian Allah kecuali kali pertama riba, yang kedua memusuhi wali-wali ni Gusti Allah. Balasane napa? Allah yang akan langsung memerangi beliau, merangi orang-orang sing niki. Baik Allah Subhanahu wa taala niku dawuh ten Al-Qur'an wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Nggih, tapi mengharamkan riba. Riba niku ada 3. Riba niku wonten 3. Ribaul fadl, ada ribaul nasiah, ada ribaul yad yang dimana dijelaskan di kitab fikih secara mendetail. Intine riba niki ana apa? Riba niki gambarane ngeten, Pak. Kula semisal wonten tiyang nyambut arta. Ndeng. Oh nggih, kula sambuti. Tapi dalam jatah waktu tempuh 10 bulan. Setiap bulannya dikasih bunga segini. Nih. Nyambute pinten balike pinten. Balik ini kia dinamakan riba. Ini bahaya. Bahkan beberapa orang skapopo kepepet. Nggih, karena menesing percaya lagi ke saya kecuali dia gak apa-apa kepepet riba. Naudzubillah min dzalik. Sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh bakalan dilaknat kali Allah Subhanahu wa taala akal riba, orang yang memakan riba, hasil dari riba. Kemudian wa maukulahu, dan transaksinya. Transaksi dicatat, ada pinjol, pinjaman online dan lain-lain. Nih, wa katabahu, dan yang menulis, sekretaris bendaharai, wa syahidahu, dan yang menyaksikan. Ini ku dilaknat kali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nggih. Sak napa namine sak butuh-butuh kula kali panjenengan pun sampai urusan kali riba. Saestu mboten mungkin ngayoaken. Mboten mungkin damel sugih malah damel melarat. Kenapa? Keranten Allah Subhanahu wa taala sampun janjeni, saya yang merangi orang riba, saya akan merangi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa sekarang zaman kabar-kabar ngoten pun kata sing musuhi wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wali songo mboten diperjatosi. Nggih, baik nasabe pedhot. Nggih, mboten percatos. La ilaha, diminta di DNA dan lain-lain. La ilaha. Direntosi mawon. Direntosi apa yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keempat, wal kelima akalal mal yatim, dan memakan hartanya anak yatim. Nggih. Allah Subhanahu wa taala sambut dawuh innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim,
maka sesungguhnya yang dia makan bukan harta melainkan api. La ilaha illallah. Makanya kalau damel napa acara santunan yatim niku harus hati-hati. Hati-hati. Dijelaskan juga ini hartanya anak yatim dan juga yang merawat anak yatim. Kalau sampun sanjang ini anak yatim sing ngrumati anak yatim tumut mam nggih termasuk dalam niki, Pak. Hati-hati. Bahkan kalau disambati beberapa jamaah niku sing ngaos niku sampai getun ten daerah ini ku ndamel acara sampai angsal 30 juta lebih. Anak yatim sing diundang namung tiang sedoso. Setiap anak yatim diparingi 300. Sing lintune ditanggapaken mau idatul hasanah lan ludruk. La ilaha illallah. Niki ana apa? Nggih, ludruk, Pak, ditanggapno ludruk. Akhirnya niku tarian-tarian niku digawe bayar ludruke. La ilaha. Bahkan kula niku waktu ceramah datang tajinan niku kula sanjang ten ceramah kula. Saya minta maaf, nanti ada makan apa enggak? Oh ada Ustaz. Makan saya apa? Nasi rawon Ustaz. Saya minta anak yatim juga kalau bisa lebih dari rawon. Kenapa? Harus memuliakan anak yatim. Dan kalau bisa memang kalau kata sekolah ingin ikut damel acara, lek sakit anak yatim pun sampai ditampakan, masakan. Ya napa? Sing saya nggih langsung pun paring-paring. Sampai Gus Ikdam niku damel acara setiap anak yatim diparingi sampai gangsal juta. Nggih, ngoten Pak. Ustadz Lukman Hakim nggih. Maringi setiap anak yatim niku 1 tahun sekolahe sampun mantun. Hidup sandang pangane pun mantun dijamin. Mentas. Niku sanes pemerintah, Pak. Niki tiang memang sing mikiraken anak yatim lan orang-orang miskin. Hati-hati jangan sampai memakan hartanya anak yatim. Begitu juga kirang gede. Begitu juga sama halnya harta anak yatim dan juga uang masjid dan musola. Niki sami. Hati-hati. Takmir musola ataupun takmir masjid. Waduh wis iki wis tuku iki. Gampang-gampang duwike akeh. Lho niki duwike jenengan apa duwike masjid? Nih, duwike akeh iki lho. Tuku niki. Kalau memang dibutuhkan kita belikan. Kalau memang enggak dibutuhkan diketem dan iki zalim juga. Nggih zalim juga. Uang banyak. Kemudian pembangunan masjid banyak yang dibutuhkan, tapi diketem tok. Ini bukan masjid tapi bank. Bahkan beberapa masjid saldoin nol, Pak, nol. Nonton pun di standar mantun pengajian, makan bersama. Nih, makan bersama. La ilaha illallah. Iki kados mriki mantun pengajian, jajan bersama. Masya Allah, barokah. Nggih, ya Allah, mboten kraos muntuk sampun adzan. Nggih. Nah, sing niku yang kelima, yang keenam lari dari medan perang, yang ketujuh yang terakhir yaitu aqadful muhsanatil ghafilat mu'minat. Menuduh wanita muslimah dengan tuduhan zina. Nggih, wonten tiyang estri dalu-dalu melampah piyambakan, mari zina iku. Niki termasuk dosa gede. Kalau memang dia nyatanya zina, naudzubillah, ya enggak apa-apa. Tapi mboten semerap kudungan moroh ayo tekan iki bengi-bengi. Mari zina. Ini termasuk dosa-dosa besar. 7 sab'al mubiqat. Mugi-mugi saged menjauhi dan semoga kita semua dijauhkan dari 7 perkara ini sehingga kita di dunia maupun di akhirat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kula mengundang datang sedanten insyaallah benjing dimilai pembukaan safari Maulid.
Nggih, kula mengundang kerawani panjenengan insyaallah ngantos 40 Pak. 40 hari mantun awak dhewe senam jasmani, sakniki senam rohani. Mantun napa gerak jalan, sakniki gerak hati, gerak cinta menuju Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedanten sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Shallallahu bisiril Fatihah.